Daripada lagi saya terinjak-injak demi mendapatkan beng-beng, saya diam selamanya. Ada rekamannya lagi. Tiap kampanye masih diomong. Udah gitu loh, jadi udah waktu loh. Gagal. Coba kita lihat. Tidak mudah ya, tapi ya. Untuk yang pertama pertanyaan tadi sama, kita akan skip. Nah, tuliskan hal yang tersirat yang ada di dalam otak Anda mulai dari tadi pagi sampai sekarang. Bebas, apa saja, terserah yang pernah terlintas dalam otak Anda. Mau itu yang kayak tadi, mau itu tentang sesuatu hal absurd, silakan. Yang pernah terlintas di dalam otak Anda mulai dari pagi tadi sampai hal yang ada apa terserah. Oke, kita lihat. Bebas ya, yang pernah tersirat mulai dari pagi aja, terserah. Misalnya bedak habis, misalnya cicilan, kopi belum ada gitu ya. Lagi dibeli tak? Bener, oke. Pas. Enggak tua, apa? Masih genggam kan ya. Kosong. Ini strike, now strike. Mancing. Udah masuk ya, udah masuk ya. Oh, pertandingan ya Jumat ya, pertandingan. Cuma. Libur saya nggak mancing. Oh iya. Jadi saya tinggal mancing sekarang. Aduh, Pangsek apa? siang belum selesai. Pangseknya kayak. Oke, ini ada 30 dari 33. Bulat. Ternyata Tapi dalam artian fakta itu benar ya. Kita ini akan selalu ada hal yang kita pikirkan. Baik kita lagi ngomong, lagi bekerja, bahkan. Saya akan memilih salah satu yang menarik dalam mendapatkan kerja. Kalau ini mungkin bisa ya. Aku lah, kalau memang aku lah. Penantangnya. Ini kan ada yang mau masuk. Kayaknya untuk korek deh itu pribadi itu Pak. Wah, siapa ini siapa nih? Gue penasaran. Ada nggak mau aku siapa? Bisa diklik gitu, bisa Pak Ivan nggak ikutin fasilitasnya. Kalau diklik Tidak berbayar Pak ini. karena tidak Tidak berbayar. berbayar. Ini aja, kalau boleh ngaku nih ya, klik pribadi. Nah, lo dibalikin lo sekarang. Gaji lu lebih banyak. Iya. Multitasking. Jadi apa tadi BRP? Kuncinya BRP. Oke, kira-kira ini mana yang menarik nih? Mana yang menarik nih? Dompet tipis, pasang kanopi, liburan, PAV, fokus, tanggal tua, air dingin apa ya? Sana dong. Pulang sore, pas liburan, mulus dulu bangsa. Kayak bodoh. Terus pun kita bodoh lagi. Geram bodoh. Oke, ini saya panggil nih yang mulus nih. Siapa yang mulus nih? Siapa yang mulus? Bodoh bodoh. Terus saya mulai sih. Aku udah ngaku. Oke, oh macam oke, Mulai sekarang namanya pangseng. Wah, bodoh pangseng. Pokoknya lamun kedeng di bawah hitut. Nah, palingan ngumput baik itu dah. ternyata ya. Yang safety itu sebenarnya. Oke, sekarang bagaimana caranya untuk fokus? Ada beberapa tips kalau mau fokus ya. Yang paling sederhana adalah melakukan inhale dan exhale. Ini juga kata seorang profesor. Saya sering melihat podcast dalam waktu dekat ini ya. Itu namanya TEDx. Kalau di YouTube teman-teman bisa lihat. Namanya TEDx. Itu banyak orang-orang yang berkecimpung pada ahlinya masing-masing, kemudian mereka melakukan sharing.
salah satunya adalah terkait dengan yang stay fokus. Bagaimana caranya biar tetap fokus? Yang paling sederhana adalah menarik nafas ya, secara panjang. Coba kita lakukan dulu. Keluarkan. Kalau jembukur nama, kalau jembukur nama, kumaha eta Pak. Tolong keluarkan jembukur nama. Pangseng. Yang normal ada pangseng. Pakai V. Pangseng. V. Ayo sama. Yang fokus paling sederhana adalah itu tadi. Tarik nafas, keluarkan, itu lebih lama dan lebih pelan dibandingkan dengan inhale. Nah, itu akan membuat Anda lebih rileks dalam waktu yang singkat. Contoh yang sederhana juga, ketika kita mau melakukan presentasi atau apa, biasanya kan ada orang yang apa itu namanya, gugup gitu ya, belakang sudah gitu, ngesan. Nah, itu hal yang alami Pak, benar, itu hal yang alami. Ketika orang atau manusia merasa dirinya agak kurang nyaman, dan ini juga banyak faktornya, ngesan. Uniknya, hari badan kita basah, mulut kita kering, benar nggak? Benar nggak? Itu ketika kita ke dalam keadaan yang tidak nyaman, itu juga fakta. Caranya gimana tadi makanya? Fokusnya nanti kalau mau bekerja, teman-teman, mau fokusnya nih, jadi dengan semua yang tadi banyak, pangsem, cicilan apa di akhir, nyampe ke tempat kerja, duduk dulu, tarik nafas, buang nafas. Biasakan untuk berdoa. Sebat dulu bos biar lebih rileks. Sebelum masuk sebat dulu. Sebat juga ini ada uniknya Pak. Ya. Ada uniknya benar. Wajib gitu. Bahkan yang bilang itu Aderai. Ya, betul. Aderai bilang, rokok itu sebenarnya baik juga. Kenapa? Anda melakukan inhale dan exhale dengan benar. Ini kata Aderai, dia seorang itu, seorang ini ya olahragawan, dia sendiri yang bilang. Saya bilang kok kontradiktif dengan yang dilakukan, tapi faktanya benar Pak. Dia sendiri bilang begitu. Dengan merokok tadi ya, makanya orang-orang yang merokok banyak idenya begitu Pak. Salah satunya dia narik banyak oksigen plus asap. Oke belum plus asap. Jadi itu bed-bednya ya. Buang nafas. Wah, kepikiran tuh. Nah itu berguna Pak. Walaupun sederhana. Jangan bisa coba. Pakai ya Pak. Terus bagaimana kita mau fokus? Ya, how to stay fokus? Analoginya bagaimana untuk fokus? Ini bukan berarti saya meminta teman-teman ketika bekerja itu harus enggak. Tidak seperti misalnya Kudu merong. enggak. Jangan gus malah ya Pak. Kita sama-sama Pak. Sama kita Pak. Ini tidak bisa terhindari Pak. Ada pada waktunya juga akan mengalami. Tidak usah khawatir. Apakah harus seperti kucing ini? Tidak. Ternyata untuk fokus pun ada harus relax. Justru dengan relax, Anda akan jauh lebih fokus tadi. Yang beberapa zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh, yang serotonin, dopamin, itu akan bekerja sehingga akan relax. Nah, si motor yang ada di dalam otak itu akan bekerja lebih cepat dibandingkan Anda merong. Bagaimana untuk tetap fokus? Ini ada skopnya. Pertama secara individu dan secara tim. Individu untuk fokus, set goal. Pada saat Anda datang, set goal. Hari ini kita mau ngapain tadi ya? Lihat sama yang pertama. Oh, tugas yang berat ini begini, ya silakan. Kata Pak Ilham misalnya. Oh, biasanya tugas paling berat pertama adalah preparasi bos. Oke, preparasi sebanyak-banyaknya. Planning 3, kita preparasi 5. Terus sisanya dibalik lagi ya mau ajar gitu. Bukan itu. Ada perubahan rencana gitu. Jangan. Set goal ya kita fokus. Tadi bisa if that frog nih. Frog saya yang mana?
atau yang paling utama itu yang mana? Nah, itu bisa dikerjakan. Yang paling relate ini biasanya teman-teman dari maintenance karena pekerjaannya itu dia bukan rutin. Kalau yang rutin itu udah enak Pak ya, udah tahu ya skemanya. Jam segini saya gini enak, sehingga jam segini saya bisa tidur ya, enak gitu. Enak gitu. Saya nggak mau gitu ya Pak. Dulu katanya. Dulu, sekarang kan baik-baik. Sendor, untuk teman-teman maintenance biasanya dikasih tasnya banyak. Sampai beres, Pak tolong ini ya, betul nggak Pak? Betul. Kemarin itu sore-sore aja dikasih tas lagi, aduh betul. Tapi mau nggak mau itu pekerjaan kita ya, makanya kita harus melakukan set goal. Kemudian remove distraction. Remove distraction salah satu distraction atau distraction itu orang tadi. Saya jadi lupa bahasa Indonesia. Distraksi itu bukan hambatan ya? Gangguan. Ya benar saya lupa nih. Ada dua bahasa Inggris di sini nih. Bahasa luar ini atau alias apa tadi namanya? Oke. Mulai hari ini kita panggil Sifang. Sifang kamarnya tak asma. Demi naon Jan? Kamarnya dadakan. Demi beng-beng. Salah satu distraction adalah handphone. Kenapa ya? Ini ada cerita menarik juga nih ya terkait dengan distraction. Ini berdasarkan Harvard University juga. Ternyata, ini saya betul nih. Sekarang sampai bawah nih. Apalagi Pak Mawari kalau kita sampai bawah. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Harvard University lagi, perilaku tentang manusia. Ceritanya ada penelitian sebanyak 300 atau 500 orang. Orang-orang tersebut akan diteliti nih habitnya. Setiap orang akan disuruh masuk ke dalam ruangan yang kosong. Gak ada apa-apa, nggak boleh bawa apa-apa. Kemudian disuruh duduk. Di dalam ruangan tersebut ada suatu device atau alat, dia tombol, yang ketika dipencet akan menimbulkan rasa sakit atau tersengat listrik. Gitu. Kemudian di percobaan pertama, si orang-orang itu disuruh pencet. Kemudian dia merasakan sakit. Dari yang pertama, si objek itu dia akan tahu, ini rasanya sakit. Dan akan bilang, saya nggak mau lagi untuk pencet tersebut karena terasa sakit. Oke. Nextnya, si orang-orang tadi masuk ke dalam ruangan, disuruh diam selama beberapa menit, ya, mungkin 15 sampai 30 menit untuk duduk. Ada tombol itu lagi juga. Kemudian si instrukturnya bilang, Anda boleh memencet, boleh tidak, silakan itu terserah Anda. Tapi Anda disuruh diam di dalam ruangan, terserah mau baik ya, selama sekian waktu. Apa yang terjadi? Ternyata hasilnya ya dari penelitian tersebut, justru orang-orang yang masuk di dalam ruangan itu banyak yang memencet tombol walaupun itu sakit. Faktanya begitu. Kenapa mereka mau untuk melakukan mencet tersebut walaupun terasa sakit terhadap dirinya sendiri? Ternyata orang itu memang sering atau akan selalu merasa bosan dan harus ada sesuatu hal yang dikerjakan. Itu secara alamiah. Intinya manusia itu nggak bisa diem. Jadi wajar saja kalau ada orang yang aktif harus melakukan sesuatu hal, karena itu secara alamiah dan itu tidak bisa dihilangkan. Nah, itulah kenapa kalau kita scrolling Instagram, TikTok dan lain sebagainya, kalau udah scrolling tuh udah tuh dia nggak mau diem. Itu memang secara manusiawi kita nggak bisa diem, tapi itu juga akan menyebabkan tadi distraction. Gimana caranya? Nah, mudah-mudahan kalau di tempat kerja kita ini ya, salah satu peraturannya adalah tidak membawa handphone. Agar apa? Teman-teman bisa lebih produktif. Apa yang akan kita kerjakan? Daripada gua diem, mendingan gua kesetrum gitu ya. Enggak, tapi benar itu fakta Pak. Jadi ketika orang memang diem, gak ada kerjaan lagi, ya udahlah deh, mending kejepit. Ada juga yang dari penelitian tadi ya. Bahkan orang saking isengnya itu ya, dia mengejar sampai 100 kali.
Project lain. Daripada saya diam, daripada saya bosan di ruangan. Dari ini benar Pak katanya begitu. Dipencet itu sampai 100 kali. Artinya hampir setiap menit dia pencet. Dan biar nggak bosan. Nah ini juga terjadi pada teman-teman. Kalau bosan nyari apa sesuatu hal gitu ya. Itu. Kalau di sini biar nggak bosan, bisa kerjakan 5S, sharing dan lain sebagainya. Ah bosan Pak. Nah, Benerin karton. dari kantor gitu ya. Itu santai. Kemudian fokus on high impact. Biar kita fokus nih. High impact ini ada satu cerita terkait dengan diagram Pareto. Tahu ya diagram Pareto itu 20% yang akan berimpact terhadap 80%. Ternyata ada penemunya Pak. Iya dalam Vilfredo Federico udah masuk Pareto. Ini bener Pak. Sahana Martino. Sing tarik ngomong. Bisa dilihat ini adalah orang Itali pada tahun 1850-an kalau nggak salah. Kebayang kalau yang menemukan Pareto ini orang Jawa. Diagram Lameto. Itu. Diagram Joko kan nggak orang gimana gitu ya. Jokowi. Diagram Edi. Diagram Eroy. Oke. Diagram Eroy. 1850 dia meneliti atau mengamati. Jadi dia adalah seorang insinyur, bangsawanan, kemudian seorang ekonomis juga. Dia punya kebun ceritanya. Kebunnya luas. Setelah diteliti dan ditelaah oleh dia, ternyata hasil yang didapatkan dari kebun tersebut itu dihasilkan dari 20% sekitar 20% areanya. 80% hasil total dia dihasilkan dari 20% tempatnya. Ternyata lagi diteliti lagi sama peneliti yang lain secara ekonomi itu juga berlaku terhadap kehidupan sosial. Di kehidupan sosial itu apa? Contohnya ya, ternyata kekayaan kita ya rata-rata 80% kekayaan secara total itu dimiliki oleh 20% orang saja. Sisanya ya 20% itu dimiliki oleh 80% orang lainnya. Itu fakta, benar Pak. Benar. Karena ada yang orang yang kaya banget, yang dia memiliki sampai triliunan ini, tapi di sisi lain orang yang lain adalah kere. Nah itu adalah diagram Pareto. Jadi 20% itu yang mewakili 80% total semua yang ada. Itu namanya diagram Pareto. Balik lagi ke sini, maksudnya diagram Pareto di sini untuk fokus hubungannya tadi dengan indikator tadi ya. Apa yang paling berpengaruh terhadap aktivitas kita, maksudnya begitu. Silakan dicari. Yang berikutnya adalah tim. Nah, ini paling penting Pak. Individu ini mau bagaimanapun kalau kita udah nggak fokus, nggak apa, pasti akan gila atau akhirnya jadi berkecelakaan dan sebagainya. Satu hal lagi yang bisa mencegah kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan adalah tim. Teamwork dan backup ini penting dan benar terjadi. Ketika Anda memang tidak fokus, saran saya Anda bilang ke tim, misalnya Pak Eme susah tidur karena mengalami gangguan pencernaan, misalnya. Saya nggak sebut. Atau Pak Jamar gitu yang sekarang lagi maksem gitu. Kan ada sesuatu hal dia nggak bisa fokus dan tidak terhindari, benar ya? Kita juga tidak memaksakan sebagai tim. Baiknya Anda jujur dulu, jujur terhadap tim. Saya dalam kondisi begini, ya kita fair Pak, ya kan? Nanti tolong di backup. Atau wah, iya dia, kalau pikiran di imah belum dapat jatah, aku majikan. Itu ada lingkungannya memang. Ini secara alami ada benar. Itu ada. Ini juga benar juga ternyata. Tapi saya nggak cerita di sini karena ada ini ya, agak-agak inilah ya. Bukan. Ceritanya gitu. Ketika orang ada teman-teman yang kurang fokus, bilang ke timnya, oh saya sedang mengalami apa gitu, sedangkan atau kurang fokus, sehingga teman yang lainnya bisa membackup. Nah, teman yang operator tadi itu bisa sebagai secondary yang sifatnya supporting saja, sehingga tidak terjadi kecelakaan.
Tapi jangan setiap hari Anda minta di PA ya. Eta masalahnya eta. Jadi jangan juga Pak, jangan. Bukan gua liur ini. Itu harus diperiksa. Itu harus diperiksa itu berarti. Kemudian yang berikutnya adalah saling cross check. Ini penting, ini dua hal yang penting. Walaupun memang sederhana, tapi ini akan sangat menunjang dan mencegah terjadinya kecelakaan atau kesalahan. Simple, tapi efektif. Itu aja, dua hal saja. Silakan hari itu. Atau kalau memang Anda benar-benar tidak bisa, bilang ke supirnya, Pak, saya sedang sakit, misalnya salah satu orang yang sakit, sehingga dia bilang, bilang aja, kalau supervisornya yang bingung, dia supervisornya digaji buat dia, yang aja. Taipan juga sama. Bilang aja, tapi kayak yang hari ini, tiap hari pertama, habis hari ini nggak masuk, ah itu udah paham betul siapa gitu ya. Awal dan akhir Pak biasa. Oh itu kayaknya udah membuat skema dia ya. Atau udah ada jadwal secara tertulis. Kadang suka rolling kan Pak. Setiap tanggal habis gajian orang tersebut tidak ada gitu. Saya nggak bilang siapa ya. Yang berikutnya adalah profesional. Profesional adalah orang yang memiliki kepandaian khusus di menjalankan tugasnya, memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi. Ini contoh-contoh profesional adalah contohnya pilot, dokter, dan teman-teman juga adalah profesional. Saya adalah seorang profesional. Ciri-cirinya apa? Ya ini secara teoretikal, Anda mungkin bisa mengajar terhadap diri sendiri. Apakah Anda sudah menguasai pekerjaan? Apakah sudah mempunyai loyalitas, integritas, tidak keras, fisik, dan lain sebagainya yang Anda bisa baca? Nah ini adalah ciri-ciri orang yang profesional. Ada ceritanya juga Pak, kaitannya dengan profesionalisme. Ada suatu penelitian, bukan penelitian, kalau ini ada suatu teori yang diungkapkan oleh Malcolm Gladwell. Dia adalah seorang penulis. Kos etem. Oh iya juga ya. Kalau ini benar Pak, ini benar saya ngambil. Anda bisa googling, ini benar. Bisa nggak? Ada Pak. Benar, saya punya salah satu bukunya adalah What the Dog Saw. Nah, dia juga penulis. Dia bukunya. Ini bukan mainnya. Saya nggak ingat. Mainnya benar. Nanti Anda bisa scrolling, bisa googling. Jadi bermasalah gitu Pak. Teorinya menurut dia ini ya, Kan diedit Pak. seseorang untuk menjadi profesional membutuhkan waktu sekitar 10.000 jam. Makanya ada suatu ungkapan, terutama di pilot ya, jam terbangnya harus 10.000. Ini ada penelitiannya dilakukan oleh si Malcolm ini. Dia meneliti, terutama penelitiannya itu lebih ke atlet dari nol mulai sampai ke profesional. Dia profesional itu dia sampai tingkatan level ya, kalau di kita mah level provinsi sampai kejuaraan ini lah ya, itu membutuhkan 10.000 jam. Silakan Anda hitung sendiri 10.000 jam itu berapa kalau kita seharinya 8 jam atau seharinya cuma 2 jam dan lain sebagainya. Makanya kalau atlet dididik dan dibina dari kecil tuh Pak, dari umur misalnya 7 tahun, ketika sudah mencapai usia yang matang ya, 10.000 jam itu kalau kita konversi, misalnya ada yang 6 jam, ada yang 8 jam itu beda-beda. Dari yang 7 tahun, ketika 15 tahun dia sudah menjadi seorang yang profesional, ini atlet. Itu dia benar itu. Kemudian biasanya juga sama. Itu diaplikasikan pada pilot. Pilot itu membutuhkan waktu sekitar 10.000 jam untuk mendapatkan lisensi, misalnya gitu. Dan ini juga beberapa diaplikasikan di perusahaan atau industri. Contoh kecil, Anda pernah melihat nggak kalau ada jabatan atau lowongan manajer minimal 5 tahun di bidangnya, gitu ya? Ada ya? Itu adalah salah satu yang dipakai oleh dari si Malcolm Gladwell itu, teoritikanya membutuhkan waktu 10.000 jam untuk menjadi profesional. Namun demikian, untuk menjadi profesional juga tidak serta-merta 10.000 jam yang penting Anda melakukan. Contoh ya, Anda sebagai operator di sini, Pak, saya udah 5-10 tahun di sini, saya udah profesional di bidangnya. Ada benarnya juga, tapi ada yang perlu dikoreksi. Ketika Anda menjadi profesional, seperti halnya atlet tadi, Anda harus dididik dengan benar, bukan otodidak. Kalau Anda otodidak,
bisa belajar, bisa berkembang, tapi kurang maksimal. Contoh yang saya alami adalah karena saya sedang menggeluti bidang bulu tangkis, saya belajar sendiri. Mulai dari berapa tahun ya, mungkin Pak Iweng tahu lah ya, 5 tahun kurang. Apakah saya sudah menjadi ahli? Jauh bos. Boro-boro saya bisa ahli. Di sini mungkin saya ada jago Pak Iweng. Begitu saya keluar, di smash wahai saya. Kita ada yang salah sama saya. Nah, itu tadi Pak. Pelatihan yang benar itu juga sangat menunjang. Salah satunya di sini ya, pengarahan, training yang eksternal tadi, sehingga Anda lebih fokus. Bukan hanya 10.000 jamnya saja, tapi skema latihan itu penting juga. Anda bisa melihat kalau yang otodidak dan yang tidak dididik itu akan berbeda hasilnya, akan berbeda secara general. Ini diungkapkan oleh si Malcolm. Kemudian ada beberapa cerita terkait dengan profesional. Salah satunya adalah mungkin Anda pernah mendengar cerita seorang teknisi yang memperbaiki kapal dek. Kemudian dia hanya mengencangkan beberapa baut saja, kemudian si kapal itu bisa berjalan atau berfungsi kembali, ya dia dibayar sangat mahal. Kemudian ditanya, Pak, kenapa cuma begitu doang saya harus membayar begitu mahalnya? Jawabannya apa? Anda bukan membayar saya hanya mengencangkan baut saja, tapi Anda membayar pengalaman saya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini profesional juga seperti ini. Contohnya misalnya FATB ini ya. Dia pada saat menyelesaikan masalah, orang mungkin simpel melihatnya ya. Cuma gini doang. Ya gini doang. Tapi itu membutuhkan pengalaman itu tadi. Itu adalah seorang profesional. Terutama Pak TV loh, dia ada profesional ya. Dia profesional ya. Pak TV nanti tolong kasih saya. Ada hal lagi, contoh ya, yang nyata di Okan. Ketika kita ada masalah, kita panggil teknisi, engineer. Yang terakhir adalah Kornes yang ada di Line 1. Kita mengalami masalah parameter hilang semua, dia datang cuma setting parameter gitu doang. Pak, ya udah kayak bisa gitu kalau udah tahu. Iya, tapi tadi pengalaman lah, profesionalisme lah yang kita bayar. Ada lagi tuh terakhir sama Pak Andi pada saat memperbaiki AC kita ya. Selama ini mungkin bertahun-tahun si AC yang di radio ya, yang dari 2 rusak. Saking clearnya pas buka ada poster guys. Cash clear ya. Tapi enggak. Kita datangi si engineer, ternyata itu settingannya aja ya Pak Dewi. Yang dia default settingan untuk di kawasan Europe ya, secara defaultnya. Kita di kawasan ini atau ini kurang, tidak sesuai, sehingga dia alarm terus. Caranya bagaimana? Gampang ya kayaknya ya, kemarin cuma dikasih tahu. Pak cuma gini doang kan. Akhirnya itu bener lagi kan? Itu adalah profesionalisme. Walaupun tadi awalnya cuma begini doang, tapi begini doangnya itu tadi. Itu adalah profesionalisme. Yang berikutnya kalau di umum-umum adalah ketika Anda masuk ke rumah sakit, Anda ketemu dengan dokter, pasti semua pernah ketemu dokter ya. Apa yang dokter lakukan? Gak banyak, nanya doang. Apa-apa? Ini, oh yaudah saya doang ini, beda ya Pak, saya gini-gini. Mana berapa? 700.000. Iya itu benar Pak. Coba, saya juga pernah ngomel gitu. Masa gitu doang semarin ini, bayar 700.000, benar gitu ya, benar kan ya? Tapi apa yang kita bayar? Experience dia Pak, dia bekerja, dia studi lama, kemudian pengalaman dia, nah itu yang kita bayar. Tidak menganggap sepele. Untuk di kita ini mudah-mudahan kedepannya Anda semua menjadi seorang profesional di bidangnya masing-masing. Contoh, ketika Anda memperbaiki pompa yang pada saat overhaul, lakukan dengan baik dan benar. Caranya bagaimana? Bisa sharing juga tuh Pak, yang dari senior yang sudah pernah melakukan atau bahkan melihat dari manualnya. Karena manual susah ya, membaca itu lebih sulit dibandingkan dengan langsung praktek. Benar apa benar? Safety juga sama Pak. Kita ngomong buat banyak begini ya, begitu di lapangan itu, nah itu bagusnya adalah praktik, bagusnya praktik. Makanya di sini kita sebagai peningkatan awareness saja. Intinya ada semua. Ketika Anda tadi ya balik lagi ke yang pompa, instruksi manual kembali segini. Kalau Pak Arik pernah baca nggak? Belum ya?
Wah, yakin sama baca. Bagaimana caranya mengganti ini? Banyak. Ternyata ketika kita laksanakan dengan teman, oh nganti buku nih, tapi kalau di buku atau di textbooknya itu lebih panjang, benar kan? Artinya lebih mudah kita sharing langsung dibandingkan dengan cara ini. Tapi tidak ada salahnya juga Anda membaca sekali, oh ternyata benar textbooknya itu begini. Itu sekilas terkait dengan profesional. Masih ada waktu ya Pak? Boleh silakan Pak. Oh terima kasih. Ngomong aja udah ada rasa aja gitu. Betul hari Jumat juga. Jadi Ini Jumat saya betul. ikhlas hari akhir ya sini ya. Terakhir adalah konsisten. Jadi yang pertama adalah fokus, yang kedua profesional, yang ketiga adalah konsisten. Konsisten ini tetap tidak berubah, selaras, sesuai dan selalu bertindak dengan cara yang sama. Konsisten dan ini yang paling menantang. Challenging. Saya nggak bilang sulit. Kalau seorang pembicara atau motivator ini harus hati-hati. Kalau yang hal yang sulit kesalahan, hal yang challenging, menantang. Sawai pada dasarnya mah esek gitu. Tapi secara harfiah bahasa itu langsung ini kan. Biar saya terlihat lebih profesional. Ini juga salah satu pembelajaran buat saya mah. Saya ingin menjadi seorang bukan motivator ya, public speaker yang baik. Nah, gimana caranya menata ini? Salah satunya kenapa saya suka mengambil. Kalau ada sesi-sesi begini, saya coba nih explore. Ini sharing saja ya. Karena tujuannya nanti mungkin di akhir ketika saya sudah seperti guru Pak Hari, gitu ada ya. Ini juga bisa seperti beliau. Artinya memberikan sesuatu hal yang kita bisa. Caranya ini saya mengambil manfaat juga di sini, jangan salah. Salah satu quote yang menarik adalah dari si The Rock, ya, Dwayne Johnson. Dia bilang, sukses tidak selalu tentang kehebatan. Ini tentang konsistensi. Kerja keras yang konsisten menghasilkan kesuksesan. Kehebatan akan datang. Apakah dia langsung ujuk-ujuk tiba-tiba hebat? Nah juga ternyata. Sekilas mengenai Dwayne Johnson yang saya tahu, dari umur remaja dia sudah melihat seorang figur bapaknya. Dia menjadi role model bapaknya. Bapaknya adalah pegulat profesional juga, kalau teman-teman nggak tahu. Mulai dari umur remaja, dia melihat tuh di bawah bapaknya sedang melakukan pertandingan. Dari awal dia sudah tahu, oh saya akan menjadi seorang pegulat profesional juga yang lebih hebat dari bapaknya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu simpel, hanya berlatih setiap hari. Hanya itu. Bahkan sampai seumuran dia yang saya lupa umurnya berapa, yang sampai tahun ini kemarin ya, dia adalah aktor dengan bayaran termahal di dunia ya, tahun 2023. Sampai saat ini dia melakukan exercise atau latihan yang rutin sampai dia tua. Dia bangun jam 4 untuk melaksanakan exercise, kemudian istirahat kembali, melakukan aktivitas rutin dan lain sebagainya. Terus nanti malam exercise lagi, walaupun pulang malam begitu seterusnya. Itu adalah konsistensi yang dilakukan walaupun sudah terkenal. Banyak cerita-cerita tentang konsistensi. Mungkin yang paling umum adalah teman-teman kalau misalnya di dunia sepak bola, siapa? Ronaldo. Konsisten dia, Pak. Konsisten. Saya juga ingin mencoba seperti itu. Memang sulit, bukan sulit. Challenging untuk menjadi konsisten itu. Dia melakukan training setiap hari. Bahkan dari segi nutrisi dan makanan, dia pun konsisten. Dia tidak makan makanan yang sembarangan. Coca-Cola aja dia pindahin tuh. Ya, kalau teman-teman ingat ya. Langsung sahamnya turun. Luar biasa itu orang. Luar biasa. Segitu hanya memindahkan saja. Dan konsistensinya dia tetap jalani ketika ada temannya dia ajak ke rumahnya, si Cole kalau nggak salah ya. Dia cerita, pada saat saya datang ke rumahnya, kita makan siang bersama, dikasih makannya apa? Salad, terus ikan apa gitu ya. Nggak ada hal yang ini, nggak pakai bumbu apa segala macam. Jadi yang bersih, sehat. Setelah makan pun diajak apa? Olahraga lagi. Saking keselnya si temennya itu sampai dia bilang, lu kalau diajakin ke rumah si Ronaldo, jangan mau, bosen. Ayo kita olahraga deh, kita latihan deh. Udah di stadion kita olahraga, di rumahnya disuruh olahraga. Saking konsistennya dia. Nah, orang-orang yang hebat pun yang lainnya, contohnya adalah
yang almarhum ya, Kobe Bryant. Dia juga sama melakukan training atau latihan secara konsisten setiap hari. Sebelum pertandingan dia syuting dulu. Bahkan yang syutingan 3 point yang hari siapa namanya? Saya lupa tuh. Steve Curry ya. Apakah dia melakukan latihan secara konsisten? Iya, mulai dari latihan dia latihan dulu. Mulai dari yang paling rendah ya. Konsistennya tuh dia tuh. Jadi makanya ketika bertanding kayaknya kok gampang gitu ya masukin 3 point segitu jauh, ternyata ya konsistensi tadi dan banyak teknik lainnya. Mudah-mudahan teman-teman melakukan secara konsisten tadi ya dengan profesional dulu. Ini 3 hal ini secara berurutan. Anda harus fokus dulu ya profesional dengan melakukan training, kemudian konsisten menjalankan yang tadi sudah dijalankan. Gitu. Terakhir mengenai konsisten, saya ada sebuah cerita unik. Ini dari kisah Ibnu Hajar, panjang, tapi saya tidak akan membaca. Kita akan mendengarkan sebuah cerita melalui channel YouTube. Mas izin ngopi bos ya? Gaskun. Bulu belum kena. Jangan ngopi dulu. Ada banyak di gue. Atau banyak Dani, betul? Tes. Oke, dimasuk. Wih, Baru cuti, kita di kosong. Kalau ya ke grup, ke tim yang di materinya. Bagaimana materinya di-share nggak nih ke teman-teman? Yang mana? Yang ini? Nanti summary-nya bisa Pak. Oh, boleh. ini di-share Pak. Kita share aja. Summary-nya bisa. Kalau saya kirim materinya ke Iwan. Belum, kita lagi ngerjain lagi dulu. Pak, kalau tidak jadi. Yang diganggu lah kalau Iwan lagi begini dari tadi. Ada yang udah ini ya Pak? Bluetooth-nya. Ada udah pakai? Ada yang udah connect. Yang dulu nggak naruh komputer kan di sini? Di itu aja Pak, di disconnect aja dulu. Dari contohnya. Bapak saya pakai ini. Pak Iwan pakai splitter kan? Splitter kan? Udah juga. Pakai yang ini ya. Tahu maksudnya? Mungkin nggak bawa. Di belum. Bicara lah. Apa di sini? Ya, mari kita lihat suatu kisah ya. Bener lagi rekam. Itu baru dua sih. Meter ini, bebek ini. Ya,
mana ya? Diulang. Kerja keras dan sangat berhati-hati. Ya, oke. Beliau adalah seorang anak yatim, ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 4 tahun dan ibunya juga meninggal ketika beliau masih balita. Beliau melalui berbagai kekalahan dunia. Beliau menjadi seorang remaja yang sangat rajin, sangat bekerja keras dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Juga beliau sangat mandiri. Ibnu Hajar al-Asqalani ini dilahirkan di pinggiran Nil, di pinggiran sungai Nil di Mesir. Sebuah kisah tentang beliau, suatu ketika saat beliau masih belajar di sebuah madrasah, beliau ini terkenal sebagai murid yang rajin, namun juga tidak pintar, selalu tertinggal jauh daripada teman-temannya. Bahkan beliau sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya. Dengan begitu, beliau menjadi sangat stres, sangat frustasi karena semakin jauh tertinggal dari teman-teman. Akhirnya Ibnu Hajar al-Asqalani ini pun memutuskan untuk pulang dan meninggalkan sekolahnya. Di tengah perjalanan pulang, dalam kegundahan hatinya meninggalkan sekolah, hujan itu turun dengan sangat lebat, sehingga memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Nah, ketika berada di dalam gua, pandangan beliau ini tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Dia pun terkejut karena dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Melihat kejadian ini, beliau merenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan setetes air saja. Maka beliau terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Dari peristiwa itu beliau pun sadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika ia diasah terus-menerus maka akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala manusia yang tidak sekeras batu. Jadi kepala bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan kebenaran, kesabaran, kejujuran. Sejak saat itu akhirnya beliau semangat kembali untuk sekolah dan melanjutkan pembelajarannya. Dan sejak saat itu terlihat perubahan yang luar biasa dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid tercerdas dan melampaui teman-temannya yang telah menjadi para ulama besar. Dan beliau pun tumbuh menjadi ulama tersohor pada akhirnya dan memiliki banyak karangan dalam kitab-kitab yang terkenal di zaman kita yang sekarang ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari kisah ini kita belajar banyak bahwa sekeras apapun, sesusah apapun itu, kalau kita betul-betul tekun dan kontinu dalam belajar, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena gagal itu hal yang biasa. Tapi kalau kita berhasil bangkit dari kegagalan itu baru luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai dia sendirilah yang mengubah keadaan mereka sendiri. Semangat belajar teman-teman sekalian, terus continue, rutin, konsisten, insya Allah menjaga wajah siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Kita kuis lagi ya, karena waktu ini terbatas. Kita langsung saja. Kita langsung kuis dulu ya. Silakan Anda balik lagi dari awal tadi ya, karena linknya sama. Linknya apa, Pak? Ya, tadi kan logout lagi biasanya ya. Iya. Kita akan ulang lagi. Bersama-sama.
Tadi udah lompat semua ya? Kita akan login lagi bagian lagi. Kalau sekarang ini akan ada scoringnya. Kita scan barcode lagi. Ya. Hah? Tidak dapat. Boleh ke depan kalau sudah.